action let's go 저 건물을 찾으러 Menurut Lipin 1958 dan August 1983 menyebut fasilitator atau penyuluh sebagai agen perubahan. Agen perubahan atau agen objek adalah seseorang atas nama pemerintah atau komunitas pembangunan yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima. Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja dalam UU nomor 16 tahun 2006, fasilitator dibagi menjadi 3, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai fasilitator. Yang kedua, fasilitator swasta, yaitu fasilitator komunikasi pembangunan yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta, termasuk kategori penyuluh. Swasta adalah penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Fasilitator swadaya yaitu fasilitator komunikasi pembangunan yang berasal dari masyarakat atau petani yang secara sukarela tanpa memberikan imbalan melakukan kegiatan komunikasi pembangunan di lingkungannya. Menurut Berlo 1960, kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi, yakni kemampuan dan keterampilan penyuluh atau fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat. Yang kedua yaitu sikap penyuluh atau fasilitator yang menghayati dan bangga terhadap profesinya, yakni meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, menyukai dan menyintai masyarakat penerima manfaatnya. Yang ketiga yaitu kemampuan atau penguasaan tentang isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, yakni latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya dan segala sesuatu yang seringkali menyebabkan warganya suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan dan cepat lambatnya masyarakat dalam mengadopsi inovasi. Dan yang terakhir yakni nomor 4 yaitu keadaan sosial budaya fasilitator, yakni fasilitator yang baik sejauh mungkin harus memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat penerima manfaatnya. Rogers 1983 mengungkapkan adanya 4 hal yang sangat menentukan keberhasilan seorang fasilitator, yaitu yang pertama, kemauan dan kemampuan fasilitator untuk menjalin hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kemauan dan kemampuan fasilitator untuk menjadi perantara antara sumber-sumber inovasi dengan pemerintah atau penyelenggara. Yang ketiga, kemauan dan kemampuan untuk menjadi perantara dalam artian seberapa jauh fasilitator mampu meyakinkan pemerintah atau penyelenggara komunikasi pembangunan terkait dengan inovasinya. Yang keempat, kemauan dan kemampuan fasilitator untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah atau lembaga komunikasi pembangunan dan masyarakat memberi manfaatnya. Legan 1961 mengemukakan bahwa beberapa persyaratan bagi fasilitator profesional yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama tentang pengertian akan sifat dan peranan organisasi pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional. Yang kedua yaitu pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi yang diprogramkan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menjelaskan tujuan program. Yang keempat yaitu untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumber daya yang ada. Yang kelima yaitu keterampilan untuk melihat hubungan antara prinsip-prinsip kegiatan dengan kenyataan yang dihadapi dalam praktek. Yang kelima yaitu keterampilan untuk meneliti, dan yang terakhir yaitu keterampilan tentang hubungan kemanusiaan. Bring it down,